Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PLS SEM. Di situ judulnya penelitianku pakai PLS SEM. Kok masih di reject juga ya? Ini misteri ya, karena memang PLS SEM ini termasuk Advanced Statistical Analysis ya. Kok masih di reject juga? Nah, ini menurut pandangan pribadi saya ya. Nah, permasalahan pertama itu adalah penggunaan dataset yang sama. Memang ini ada debate antar scholars termasuk para editor begitu ya. Kalau misalnya namanya kita model development, kita bicaranya development the model begitu ya. Otomatis kita bicaranya memang harus ada confirmation model di situ, ya. Ada model konfirmasi. Jadi kalau misalnya editornya mempunyai standing point bahwa kalau memang development model, ya kita tidak bisa menggunakan satu dataset begitu ya. Harus menggunakan dataset atau sampel kedua begitu ya. Nah, itu standing point pertama di mana editor sering mereject eh, untuk masalah dataset yang sama ini. Namun kalau kita bicara secara epistemologi, memang PLSCCM ini kelebihannya di situ, menggunakan dataset yang sama untuk menguji inner model ataupun outer model. Atau kita bicaranya kalau di CBSEM bicaranya measurement model dan structure model, yaitu termasuk kelebihan PLSCCM. Nah, namun permasalahannya di sini terlepas dari pro dan kontranya untuk masalah dataset untuk measurement atau structure model, ini masalah fatalnya adalah bahwa dataset ini juga sering digunakan untuk uji instrumen. Jadi si author ini mengembangkan instrumen baru, kemudian dari instrumen baru lanjut ke inner model dan outer model menggunakan dataset yang sama. Nah, ini masalah karena tujuannya ada dua tujuan di situ. Pertama, pengembangan dan validasi instrumen. Keduanya itu untuk model development. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan PLSSEM, pastikan instrumennya ini sudah valid sebelumnya. Jadi bukan mengembangkan instrumen yang baru. Nah, ini masalahnya. Kalau misalnya memang ingin ada dua tujuan di sini mengembangkan instrumen juga, datasetnya berbeda, menggunakan sampel yang berbeda. Jadi disitulah letak permasalahan yang sering terjadi begitu ya. Nah, em, kemudian yang tadi saya bilang em, banyak sekali author menggunakan dataset yang sama untuk uji instrumen, kemudian digabungkan dengan menguji inner dan outer model, kemudian bahasanya confidence banget begitu ya. Ini adalah model yang digeneralisasi, kemudian tanpa konfirmasi memang sudah valid lah pokoknya model ini. Nah, ini letak kesalahannya di situ ya. Ini terlepas dari pro dan kontra antar scholars ya. Nah, memang untuk PLSCCM ini memang tidak menggunakan global model fit. Misalnya kita kalau bisa kita biasanya menggunakan CBSEM, menggunakan AMOS atau menggunakan R. Biasanya kita biasanya menggunakan model fit. Kita biasa eh, menggunakan CFI, GFI gitu ya. Fit indices ya. Namun kalau di PLCCM kita tidak menggunakan itu. Kalau misalnya si author sudah melakukan convergent validity, kemudian discriminant validity menggunakan HTMT, kemudian reliability, kemudian composite reliability atau significant paths, R square, F square, key square, blend folding, kemudian PLS predict. Kemudian bahasanya di situ si author itu menjelaskan model ini benar, tidak mencoba membuktikan model ini benar secara universal, tapi model ini bekerja baik untuk memprediksi variabel endogen dalam konteks sampel ini. Nah, PLACCM sah untuk model development tanpa sampel kedua. Secara akademis, author harus menuliskan bahwa ini adalah inisial model yang perlu dilakukan replika. Jadi termasuk uh, inisial model lah kalau kita bicaranya model development menggunakan PLACCM. Ini bicaranya inner dan outer model ya, bukan uji instrumen. Jadi disitunya pembahasannya adalah initial model that requires further replications. Ya, nah kemudian seringkali karena ini model development banyak sekali memang si author menggunakan cross-sectional data ya. Namanya kita bicaranya cross-sectional terlepas menggunakan CBSEM ataupun PLSSEM, bahasanya tentu bukan cause dan effect ya, karena memang cross-sectional data. Jadi bukan cause dan effect. Jadi bahasanya dihaluskan ya.
menggunakan significantly related atau significant predictors. Jadi bukan causal relationships ya. Jadi disitulah letak permasalahan mengapa uh, paper yang menggunakan PLCM sering di reject. Nah, disinilah uh, menurut pandangan pribadi saya yang sering terjadi gitu ya. Mungkin begitu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.